Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Kita adalah duta Kristus. Kita mewakilinya. Ia menunjukkan dirinya kepada dunia lewat kita. Dan jika ada yang perlu dunia lihat sekarang ini adalah stabilitas, yaitu orang-orang yang menyatakan mereka percaya dan mereka tunjukkan iman itu dalam kesesakan mereka. Terima kasih sudah bersamaku hari ini di Menikmati Hidup Setiap Hari. Saudara tahu salah satu hal yang menyebabkan kita tidak menikmati hidup adalah jika kita mengizinkan emosi menguasai kita. Dan hari ini kita bersikap begini dan bersikap berbeda di esok harinya. Saya sering menyebut diri Kristen Yoyo, saya akan merasa semangat satu hari dan esoknya lemah, semangat hari ini dan besok lemah. Dan saya melihat suamiku, ia sungguh stabil. Saudara tahu, jika dalam masalah ia tak jadi hancur, ia tetap sama. Dan Alkitab mendorong kita untuk tetap stabil. Dan sesungguhnya ini selaras dengan kedewasaan rohani. Dan jika kita ingin Allah memakai kita harus belajar stabil. Jangan izinkan emosi menguasai kita. Saudara tahu, saya terus memberitahu orang, engkau pasti punya emosi. Perasaanmu pasti berubah-ubah setiap saat. Ada perasaan baik dan ada perasaan buruk. Dan kenyataannya adalah saudara tak tahu persis bagaimana perasaanmu. Saat bangun di pagi hari, saudara bisa pergi tidur merasa senang dan bangun esok harinya merasa seperti ingin mencabut kepala seseorang. Jadi kita harus belajar menghidupi kondisi. Hidup melampaui perasaan. Saya pernah menulis buku dengan judul itu bertahun-tahun lalu. Saya menulis dengan judul Mengatur Emosi Anda dan sungguh membantu untuk saya tahu bahwa saya tak hanya cukup menengkingnya, dan saya harus belajar bagaimana tak mengizinkan mereka menguasaiku. Inilah fungsi pengendalian diri. Jadi kita bisa mengendalikan diri kita. Nah, Allah mengharapkan semua yang melayaninya berhati-hati untuk stabil, bisa diandalkan, tetap teguh, tak mudah goyah, dan menguasai emosi mereka. Mengapa? Karena ia harus bisa percayai kita. 1 Tawarikh 12 ayat 33 terjemahan Amplified. Menunjukkan kita situasi di mana ada peperangan, mereka sedang berperang. Dan dikatakan dari Zebulon, orang-orang yang sanggup berperang. Yang pandai berperang dengan berbagai-bagai senjata. Ada 50.000 orang yang siap memberi bantuan dengan tidak bercabang hati. Jadi, saat Allah mencari orang yang melayaninya, ia perlu orang-orang stabil dan tak bercabang hati. Dan saudara tahu, tidak semua kita lahir stabil, beberapa orang lebih dikuasai emosi dari yang lain. Dan jika demikian, terjadilah. Ini jadi bagian dari sifatmu. Tapi saudara perlu belajar untuk tidak ambil keputusan penting berdasarkan emosi. Dan tidak izinkan mereka menguasaimu. Saya ingin katakan, biarkan emosi mereda, lalu putuskan. Contohnya, saudara bisa pergi belanja dan tak sedang berpikir untuk membeli barang apapun. Atau katakanlah ada satu barang khusus yang saudara ingin beli di mall. Mungkin saudara, itu lokasi dokter mata saudara dan saudara ke sana untuk ambil pesanan kacamata dan tak berencana membeli yang lain. Tapi saudara mulai lihat barang-barang di etalase. Wah, ada diskon besar di sini, 70%. Ya, sulit untuk tidak masuk dan lihat-lihat. Jadi saudara masuk, lalu mulai lihat hal-hal yang saudara inginkan, bukan yang dibutuhkan. Bahkan bukan barang yang saudara mampu beli, tapi emosi saudara terbangun. Dan luar biasa, jika saudara bisa pergi saja, karena 5 menit saja masuk, maka perasaan saudara sudah terganggu. Seringkali jika saja kita mau menjauhi sesuatu, perasaan kita akan kembali surut dan kita akan mampu membuat keputusan bijak yang baik sebagai ganti keputusan yang emosional. Entah berapa banyak orang di sini hari ini ada dalam hutang besar dan saudara ditekan oleh semua hutang itu karena berbelanja secara emosional. Atau entah berapa banyak orang yang ada di sini bahkan menikahi seseorang secara emosional.
Mereka tampak tampan, saudara bersemangat. Saudara nikahi cepat-cepat sementara belum mengenal mereka, belum tahu karakter mereka. Mungkin saudara melanggar firman Tuhan dan menikahi seseorang yang tidak sepadan dengan saudara, saudara Kristen, pasanganmu tidak. Ya, Allah bisa membantumu membereskan keadaan dan bisa tetap menikmati pernikahan indah, tapi kita tak mau lakukan dengan emosional. Saya selalu mengatakan bahwa orang putus asa lakukan hal-hal putus asa. Dan jika saudara wanita atau pria muda lajang dan saudara sungguh ingin menikah, jangan jadi putus asa dan memilih orang pertama di depan mata saudara karena saudara ingin menikahi orang yang akan menghabiskan hidup bersama dan tidak hanya menjadi pernikahan pada umumnya. Amsal 25 ayat 28 berkata, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Wah, dengan kata lain, tanpa kestabilan segalanya akan berantakan. Nah, beberapa orang butuh ini lebih dari yang lain. Beberapa orang tidak dikuasai oleh emosi. Suamiku adalah salah satu orang yang tidak dikuasai oleh emosi. Saya tidak lagi dikuasai emosi, tapi ada waktu-waktu di mana saya dikuasai emosi. Terutama aku pikir saat ada perasaan luka di masa lalu. Saudara jadi lebih lakukan banyak hal dengan emosi di kemudian hari saat saudara membangun kedewasaan lewat belajar firman. Kata emosi punya definisi yang menarik, artinya menyenangkan, untuk menggerakkan. Dan saya suka ini untuk pindah. Ya, apa maksudnya itu? Ini jadi masuk akal saat saudara memikirkannya. Emosi saudara bangkit dan mereka ingin saudara mengikutinya dan pergi ke arah yang mereka ingin bawa saudara untuk masuk. Tapi ini tidak dapat kita lakukan, kita harus ikut Allah. Menyenangkan, menggerakkan, dan pindah. Saudara tahu ada emosi positif dan emosi negatif. Amarah adalah salah satu emosi negatif yang terkuat. Kesenangan adalah salah satu yang positif. Tapi saudara tahu keputusan tidak boleh ditentukan oleh emosi. Berapa banyak orang memulai sesuatu? Ini menyenangkan, ini baru. Seseorang mendorong saudara. Dan saudara sangat menantikannya. Dan saudara mulai, ya. Bagaimana jika tidak menyenangkan lagi? Apakah akan terus maju dan selesaikan yang kau mulai? Atau saudara akan lakukan sebagaimana orang lain, membuangnya, dan pergi mencari hal lain yang lebih menyenangkan? Saya sudah mengajar firman Allah selama 45 tahun dan saya bisa katakan setelah 45 tahun dalam pelayanan, ini adalah pekerjaan berat. Dan saya ingat, ini sudah beberapa tahun yang lampau seseorang bertanya, bagaimana rasanya semua perjalanan di dalam pelayananmu? Karena kami sering keluar, habiskan waktu di kamar hotel yang tidak selalu tampak seperti foto-foto yang kau lihat. Dan mungkin tempat tidurnya tidak senyaman seperti yang di rumah. Jadi mereka bertanya bagaimana rasanya semua perjalanan yang kau harus lakukan. Dan kupikirkan hal itu sebentar. Dan bahkan aku terkejut dengan jawabanku. Kataku, tahukah kau, saya bahkan tak tanya pada diriku. Saat membawa dirimu pada masalah dan tak bisa selesaikan, ini karena saudara mulai menanyai diri bagaimana rasanya dan biarkan perasaanmu menilai. Jika saudara tahu Allah sudah memanggilmu melakukan sesuatu atau jika saudara telah berkomitmen pada suatu hal. Hari ini ada begitu banyak orang tidak berkomitmen, mereka tidak jaga komitmen. Dan sebagian karena kesenangannya sudah berlalu dan mereka tak ingin menyelesaikannya lagi. Alkitab berkata berpegang pada sumpah walaupun rugi. Dengan kata lain, jika berjanji akan suatu hal saudara harus lakukan. Bahkan jika hal itu menyiksamu. Karena itulah yang orang Kristen dewasa dan stabil lakukan. Keputusan tidak boleh dilakukan dalam emosi. Selesaikan yang saudara mulai, saudara takkan lakukan hanya karena menyenangkan. Kita akan selalu punya emosi, tapi kedewasaan rohani menuntut kita menguasai mereka dan tidak membiarkannya mengontrol diri kita. Atur emosimu, hidup melampaui perasaanmu. Nah, saudara tahu Petrus adalah orang yang mudah goyah. Ia akan melompat karena emosi dan bertindak. Dan Petrus akhirnya menjadi rasul hebat. Jadi kabar baiknya adalah kita bisa berubah. Roh Kudus akan menolong kita berubah.
Matius 16 ayat 13-19. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus. Petrus selalu memiliki jawaban. Ia salah satu yang pertama menjawab. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, batu karang yang dibicarakannya bukanlah Petrus sendiri, tapi iman yang Petrus miliki pada anak Allah. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara tahu inilah saat yang menjadi saat paling luar biasa. Apa katamu, siapakah aku ini? Beberapa bilang ini, siapakah aku ini? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan kata Yesus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Saya suka momen-momen khusus kita dengan Allah. Saat Allah lakukan sesuatu atau katakan sesuatu, itu sungguh indah. Lalu ia melanjutkan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga yang mewakili otoritas dan kuasa. Siapa yang tak inginkan otoritas dan kuasa? Saya mau. Saya tak mau iblis berjalan melangkahiku dan mengambil untung dariku. Saya ingin punya kuasa terhadapnya dan tahu bagaimana menggunakannya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Terjemahan Amplified menyatakannya agak berbeda, saya menyukainya, katanya, apa saja yang kamu ikat di bumi pasti adalah apa yang sudah terikat di surga. Dan apapun yang kau lepaskan di bumi pasti adalah apa yang sudah lepas di surga. Dengan kata lain, aku akan memberimu kekuatan dan wewenang untuk membawa surga ke bumi. Dengan kata lain, melalui kuasa Allah, kita bisa bertindak sebagaimana cara surga bertindak menghadapi situasi. Saat kita seperti batu, kita punya kekuatan. Petrus telah menerima pewahyuan besar dari Allah, tapi 2 ayat kemudian, saya tak tahu berapa lama, tapi mungkin tidak lama. 2 ayat kemudian, di Matius 16 ayat 21-25, dikatakan sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Wow. Jadi Yesus menjelaskan pada para murid hal mengerikan yang akan dilaluinya, karena ini adalah yang jadi kehendak Allah bagi dirinya. Ia akan pergi ke Yerusalem, ia akan menderita, lalu ia akan disalibkan, ia akan mati. Dan ini semua tak akan jadi mudah. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping. Ini selalu menakjubkan. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Siapa yang berani-beraninya menegur Yesus? Ya, Petrus melakukannya akibat emosinya. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Ia mengasihi Yesus dan tak ingin melihatnya terluka. Dan mereka tidak menjalani waktu-waktu mudah di Yerusalem dan ia tak ingin melihatnya kembali ke Yerusalem. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, kata Yesus, enyahlah iblis. Ya, ia tak sesungguhnya memanggil Petrus iblis, tapi ia tahu iblislah yang berusaha bekerja lewat Petrus untuk membuatnya tidak melakukan apa yang Allah inginkan ia lakukan. Dan kuberitahu, ada orang-orang yang mengasihimu, maksudku sungguh mengasihimu, tapi masih bisa dipakai oleh musuh untuk membuatmu tidak melakukan yang Allah inginkan darimu. Itulah mengapa saudara harus cukup kuat untuk mengikuti hatimu, bukan mengikuti yang orang lain katakan kepadamu. Saya bukan menyuruh saudara untuk menolak saran. Ini bukanlah maksudku. Tapi jika saudara yakin dalam hati bahwa Allah sudah berbicara kepadamu, saudara harus ikuti hatimu. Saat Allah memanggilku dalam pelayanan 45 tahun lalu,
Sungguh jarang bagi wanita untuk mengajar dan berkhotbah. Dan entah berapa banyak orang, keluarga, dan sahabat, mereka yang peduli padaku, berusaha untuk mencegahku untuk melakukan hal yang kurasa merupakan panggilan Allah, ya. Saya tidak sungguh-sungguh tahu apa yang Allah ingin, tapi saya mengasihinya dan saya mau mengambil langkah iman dan membiarkannya memimpinku. Ya, tentunya saya benar karena 45 tahun kemudian saya masih di sini. Tapi jika saya mendengarkan mereka, entah apa yang kulakukan sekarang, tentunya bukan ini. Saudara harus selalu mengingat bahwa bahkan mereka yang mengasihimu dapat dipakai oleh musuh untuk berusaha menyelewengkanmu dari apa yang kau percaya sebagai panggilan Allah. Mengapa? Allah bicara padamu bukan kepada mereka. Jadi mereka tak punya iman yang sama dengan saudara tentang hal yang ia ingin saudara lakukan. Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya." Ini bukan pesan yang populer sekarang. Pikul salib mereka dan ikutlah aku. Ya, bagian dari menyangkal diri dan memikul salib ini adalah melakukan hal sulit. Saudara tahu, menjadi maksudku seorang Kristen sejati, bukan untuk yang lemah. Dan saudara tak bisa berhasil dengan pergi ke gereja selama 45 menit di minggu pagi. Saudara harus belajar firman, bangun hubungan dengan Allah, menghabiskan waktu dengannya, dan belajar bagaimana mendengar suaranya dan belajar bagaimana mengikutinya setiap saat. Mengikut Yesus setiap saat. Mengikuti firman, mengikuti hatimu. Jangan ikuti keramaian. Seringkali kita tergoda untuk mengikuti keramaian, tapi jika itu menuju ke arah yang tidak benar bagi saudara, saudara tak perlu mengikut mereka. Sangkal dirimu, pikul salibmu, dan ikut aku. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku akan memperolehnya. Ia berbicara tentang hidup saudara. Jika saudara ingin hidup nyata yang bisa berujung sangat indah, maka keinginan diri harus dimusnahkan. Dengan kata lain, ini bukan tentang keinginanku, namun keinginan Allah. Saudara tahu Yesus saat ia di Taman Getsemani, dalam penderitaannya, di mana ia berdoa sungguh-sungguh, hingga peluhnya jadi titik-titik darah. 3 kali. Di mana ia kembali pada Allah dengan doa sama. "Bapa, jika engkau berkenan, jauhkan cawan ini dariku, namun biarlah kehendakmu jadi, bukan kehendakku." Tak sekali, tak 2 kali, namun 3 kali. Jadi, kurasa cukup aman mengatakan, Yesus sungguh tidak mau menjalani penderitaan itu, dan saya paham itu. Maksudku, saudara tahu Yesus itu kudus, dan ia Allah, dan baginya untuk memikul dosa seluruh manusia. Saya tak bisa membayangkan betapa mengerikan rasanya. Itu lebih berat dari penyiksaannya, lebih berat daripada penyalibannya. Ini sulit. "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ada sedikit saat di mana ia merasa ditinggalkan meskipun ia melampaui perasaannya. Kita harus berjalan berdasarkan pengetahuan, bukan perasaan. Saya habiskan setiap pagi bersama Allah. Dan setiap pagi saya tak selalu merasa ia ada. Saya habiskan waktu dalam doa, dan saya tak selalu merasa saya menjadi rohani. Terkadang saya merasakan, benarkah Allah sedang mendengarkanku? Tapi tahukah saudara, beberapa tahun lalu saya memutuskan untuk melepas perasaan itu dan menghidupi hal yang kuketahui. Jadi entah saya merasa Allah ada atau tidak, saya tahu ia ada, karena firman-Nya berkata ia ada dan ia tak akan meninggalkan dan melupakanku. Belajar bertindak dari kebenaran, bukan dari perasaanmu. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia kehilangan nyawanya. Tetapi siapa kehilangan nyawanya karena aku, akan memperolehnya.
Ya, Petrus bimbang, dan iblis bisa bertindak melaluinya. Yesus memberitahu para murid bahwa mereka harus stabil dan rela untuk berkorban. Keputusan tidak seharusnya dibuat berdasarkan perasaan. Beberapa saudara, karena saya percaya apapun yang Allah taruhkan untuk saya ajarkan, ada alasan di baliknya. Dan saya percaya bahwa ini yang Allah ingin kukhotbahkan, dan Dia meminta saudara dengar. Bahwa sebagian saudara, mungkin tidak semuanya tapi beberapa di sini ada di titik harus memutuskan dalam hidup. Dan Allah ingin saudara menerima ini sebagai peringatan, kasih, untuk tidak dipimpin oleh perasaan, namun untuk kesampingkan perasaanmu dan gali lebih dalam dan meminta hikmat Allah. Hikmat melakukan sekarang yang akan memuaskan kita nanti. Emosi bertindak sekarang yang rasanya baik dan tidak peduli tentang nanti. Jangan buat komitmen secara emosional. Pikirkan apa yang dibutuhkan oleh komitmen ini. Mudah bagiku saat seseorang telepon dan berkata, "Maukah kau datang membantu kami dan bicara di gerejaku?" Mudah untuk berkata, "Ya, tentu saya bisa." Tapi saudara tahu saya tiba di waktu acara dan mungkin ada banyak hal yang terjadi di saat-saat itu yang sungguh jadi beban buatku. Dan saya belajar untuk pikirkan baik-baik apa yang akan ku kesampingkan. Saudara harus bisa berpikir secara realistis. Bangun rumahmu di atas batu karang, kata Alkitab. Bangun dirimu, bangun hidupmu di atas firman Allah. Matius 7 ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dengan kata lain, jika saudara hidup sesuai firman, bukan sesuai perasaanmu, atau bahkan pemikiranmu, atau bahkan keinginanmu, saudara tahu jiwa adalah pikiran kita, kehendak dan emosi kita, dan bagian diri itu, jika tidak diserahkan pada Allah, dan jika kita tak membiarkannya memimpin area-area itu dalam hidup, maka kita bisa membawa diri pada masalah. Berpikir saja tak membuat sesuatu benar, saya harus lihat apa ini selaras dengan firman Allah. Jadi katanya jika membangun rumah di atas batu, batu di sini adalah iman dalam Yesus Kristus dan firman yang dinyatakan. Kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir, lalu angin, melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab rumah itu didirikan di atas batu. Saya suka ini. Saat dasarmu dibangun di atas batu iman dalam Yesus Kristus, saat kesulitan hidup datang, tentu tak menyenangkan, tentu tak akan terasa baik. Saya tak berkata ini tak akan menantang. Tapi saudara akan berdiri saat badai berhenti. Kami punya banyak pohon berbeda di belakang rumah, dan ada beberapa pohon yang terlihat seperti usianya ratusan tahun, entahlah satu pohon. Ada pohon oak yang besar. Dan bisa kukatakan saat ada badai, beberapa pohon-pohon kecil akan tertampar dan hampir menyentuh tanah, bahkan banyak dahannya yang patah-patah. Bahkan ada pohon-pohon kami yang patah-patah, namun pohon oak besar itu, daunnya gugur, tapi pohon itu tidak bergerak. Mengapa? Karena akarnya sangat dalam. Dan kita perlu berakar dalam kehendak Allah dan firman Allah dan kasih Allah. Kita perlu mendengar firman dan bersiap untuk lakukan firman, entah bagaimana rasanya. Ada begitu banyak waktu dalam hidup saat kita jatuh dalam masalah. Karena kita bertindak dari perasaan, bukan bergerak dari apa yang firman Allah katakan. Saudara tahu? Saudara memang punya perasaan, kita punya perasaan. Dan saya suka hari-hari di saat, saya bersemangat dan ingin lakukan segala yang Allah kehendaki bagiku. Dan saya ingin ramah pada sesama, baik pada mereka, dan saya sabar, penuh kasih, dan peduli. Tapi hari-hariku tak demikian. Saya harus bertindak demikian jika saya seorang Kristen yang diperkenan Allah. Jadi di hari-hari itu saudara perlu menggali lebih dalam dan minta kasih karunia lebih dari Allah untuk menolongmu mewakilinya. Kita adalah duta Kristus. Kita mewakilinya. Ia menunjukkan dirinya kepada dunia lewat kita. Dan jika ada yang perlu dunia lihat saat-saat ini adalah stabilitas.
yaitu orang-orang yang menyatakan mereka percaya dan mereka tunjukkan iman itu dalam kesesakan mereka. Dan salah satu hal yang diperlukan adalah kesembuhan jiwa. Dan kuberitahu, bagian dari jiwamu adalah emosi. Dan Allah menawarkan kesembuhan emosi. Ia rindu agar saudara ke surga nanti, tapi bukan hanya ini kerinduannya, ia ingin memakai saudara saat saudara hidup.